Halo Sobat Surveyor, selamat datang kembali di channel YouTube Quantindo. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Q-Based Planning bersama saya Irma Dewantari, Sales Agent dari PT Quantindo, dan saya saat ini ditemani oleh Bapak Yovis Taufan selaku owner dan juga CEO dari PT Quantindo. Jadi Bapak Yovis akan menjelaskan tentang Q-Based Planning, tentang bagaimana kualitas data kita sebelum kita melakukan penerbangan. Jadi kalau di Q-Based di quantum system ini kita dapat kayak mengatur bagaimana kualitas datanya, begitu ya Pak? Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Pak. Jadi bagaimana Pak batasan altitude Trinity untuk mendapatkan data RGB dengan kualitas tinggi di masing-masing standar? Iya. Memang sih sekarang kan banyak teman-teman yang basicnya dari drone, bukan dari UAV, itu masih bingung untuk bagaimana cara mendapatkan GSD 5 cm misalnya dengan kamera ini, dengan kamera ini. Nah, di Q-Base itu yang nanti akan kita review, kita ajarin ke teman-teman sekalian. Itu bisa kita menggunakan Sony UMC misalnya. Berarti batasan terbang kita untuk dapat 5 cm GSD itu terbangnya tingginya berapa. Lalu GSD-nya nanti merata nggak Pak kalau pakai terrain? Tergantung dari end customer itu mau datanya itu GSD-nya merata nggak di setiap terrain. Nah, kalau setiap terrain berarti pakai terrain following. Lalu bagaimana analisis datanya nanti kita ini. Lalu untuk LiDAR sendiri itu ada batasan. Untuk LiDAR di Cube itu kan maksimum 140. Cuma kalau misalnya ada gedung nih, seperti ini gedung, dia terbang 140, maka akan dapat puncaknya aja. Untuk LiDAR itu kan misi sebenarnya kan adalah untuk terrain. Makanya itu kenapa dengan spek 140 saya selalu bilang dengan klien-klien Indonesia, kita rekomendasikan 100 atau 90 atau 110. Tuh kan, dengan asumsi tinggi pohon 30 misalnya, oh berarti masih dapat tuh 140. Kalau terbang tinggi 200 maka itu blank. Jadi LiDAR terbang percuma. Sama dengan LiDAR itu sama dengan Micasense. Kalau terbangnya tinggi menggunakan Micasense itu ya pasti dapatnya ya warnanya ya ala kadarnya. Jadi secara analisa ya ini kurang presisi warnanya. Itu sih. Jadi batasannya yang membatasi itu adalah kebutuhan data dari end customer atau kualitas data yang dibutuhkan oleh end customer yang menggunakan data peta nantinya. Jadi nggak sembarangan, oh kita bisa terbang 1000 karena tinggi gunungnya 1000. Ya oke, yang di 1000, ketinggian 1000 dapat GSD-nya bagus, tapi yang di ketinggian bawah itu ya, seperti itu sih. Iya, jadi untuk yang LiDAR dan Micasense ini ada batasan ketinggian ya Pak? Ada. Oke, kemudian karena kita lagi membahas LiDAR, nah untuk LiDAR sendiri ini apa Pak alasannya kalau di Trinity itu kok tidak diintegrasikan dengan kamera RGB? Ini kemarin ada banyak pertanyaan, kenapa kok nggak pakai diintegrasikan dengan kamera RGB, sementara yang kemarin Yellow Scan datang di acara kita, dia ada kombinasi. Itu beda, kalau kopter itu shutter speed-nya bisa diseragamkan, mungkin IMU-nya bisa sama, ya kan? Nah sekarang kalau kita menggunakan, padahal sama-sama Livok nih, Cube itu pakai Livok, tapi Applanix ya menggunakan IMU-nya itu menggunakan Applanix dengan untuk setting kecepatan tinggi 20 meter per second. Nah kenapa kita fixed wing itu tidak integrasi? Karena ngerinya ketika LiDAR itu kan scanning, satu triggering. Nah antara scanning dan triggering nggak nyambung, itu kita udah dites di quantum system, kita udah hampir 10-20 kali dites, kita nggak berhasil. Karena apa? High speed. Kalau low speed, triggering kan bisa low speed, nah ini sambil nyeken gitu. Tapi kalau untuk high speed, untuk saat ini sih quantum, kalau teman-teman fotogrametri dan orang-orang survei di quantum bilang ini tidak bagus, maka kita anggapnya tidak bagus. Tapi nggak tahu kalau produk lain, mungkin ada bagus, cuma ya tampilin aja datanya gitu. Itu sih. Iya, jadi ini pertanyaan yang banyak muncul ya Pak, kenapa kok LiDAR ini nggak digabungkan dengan kamera RGB? Iya, makanya kita sekarang SOP-nya akhirnya kalian terbang dulu menggunakan RGB buat DEM-nya. Nah, karena ini trend following, karena LiDAR itu terbangnya 100 meter atau 90 meter, karena kan harus dapat realnya. Kalau di Q-Base kan pakai SRTM. SRTM itu kan minus 30 atau plus 30 elevasinya. Jadi
supaya safety kalian RGB dulu. Toh colorize-nya nanti kan bisa di colorize di Agisoft atau di mana, bahkan di Yellow Screen Cloud Station bisa langsung colorize dengan data itu. Itu sih. Jadi sudah terjawab ya teman-teman, banyak yang tanya jadi kenapa kok LiDAR ini nggak gabung sama kamera RGB. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana cara membuat flight planning sendiri untuk masing-masing dari payload dari Trinity di QBase, dan menganalisis datanya ini nantinya akan dihasilkan sebelum misi dimulai itu bagaimana? Iya, jadi nanti biasanya di QBase itu sebenarnya selain flight planning, itu QBase itu nanti biasanya saat pelatihan timnya Mas Ali ini, timnya Mas Ali, Mbak Irma itu akan ngajarin mereka bahwa sebelum misi dieksekusi mereka sudah bisa tahu GSD-nya berapa. Iya. GSD di area A atau di area B itu berapa? Karena pasti beda-beda. Karena makanya di QBase itu ada indeks untuk area terrain seperti misalnya hilly area itu ada perbedaan pakai indeks. Jadi kita nggak bisa ini GSD-nya 5 cm, enggak. Jadi GSD-nya dengan altitude sekian, saya selalu menjawab ke klien dan nanti teman-teman juga akan selalu menjawab antara 3 sampai 5. Iya. Jadi ada nanti kita lihat di QBase-nya. Gitu sih. Oke, jadi itu tadi teman-temannya jawaban dari Pak Yofi, dan kita nanti akan langsung mencoba di QBase-nya Langsung kita coba, kita pindah ke meja kerja. Oke, let's go. Oke, Mbak Irma, sekarang kita buka QBase. Jadi ketika kita buka QBase, ini akan muncul seperti ini. Ya. Jadi, nah ini kenapa di sini ada YT? Karena ini kita login account. Misalnya di sini saya login account. Untuk kita biasanya bisa memberikan dari timnya operation itu dari Mas Ali Arwan itu akan membagikan biasanya kalau untuk product knowledge kita berikan software untuk QBase. Hanya mungkin license statusnya belum pro. Ketika sudah pembelian Trinity, untuk mengaktifkan jadi Pro, dia harus dikonekkan ke Trinity, itu langsung jadi Pro. Jadi, nah, perbedaannya apa QBase yang kita bagikan itu dengan QBase Pro? QBase yang kita bagikan itu, dia tidak bisa 3D, ada beberapa fitur yang dimatikan, yang tidak didapat, tuh kan. Nah, setelah dapat fitur Pro, maka kita bisa mengaktifkan elevation data, kita bisa download SRTM, kita bisa masukkan DEM kita sendiri. Nah ini sih. Nah sekarang kita bicara tentang masalah flight planning. Biasanya langsung di mission, kita klik new mission. Oke, klik new mission. Misalnya kita di daerah mana, new mission, kita bisa search di sini mau ke daerah mana yang akan kita AOI kita, atau kita ambil KML. Misalnya open file, masukkan KML di sini, baru nanti dia akan create di sini KML-nya. Biasanya kita bikin di Google, kita buat itu di Google Earth, blok-bloknya, lalu kita masukkan ke sini jadi KML, baru masuk ke sini. Nah ini orang-orang pasti orang-orang drone, fotografer itu sudah tahu. Nah di sini, nah yang bahasan kita kali ini, karena kalau untuk yang QBase detail nanti sama tim Mas Ali Arwan tuh. Ya kan nanti ada YouTube sendiri itu untuk belajar detail satu-satu. Nah, sekarang kita mau jawab terkait masalah GSD. Kita misalnya mission setting. Saya ambil mission setting misalkan ini ada berapa sampling, ini area flat sama area hilly. Kita lihat ada hilly-nya nggak? Jadi saya ambil sampling di sini untuk memperlihatkan ke teman-teman gimana sih kalau di area flat itu berapa sih kalau sekali terbang dengan kamera ini. Terus lalu yang kita jawab adalah gimana sih kualitas GSD-nya. Nah ini kan sudah kita dapat 3D-nya nih. Oke, kita ambil area flat di mana, nanti kita simulasikan. Lalu kita cek dulu mission setting. Di sini ada beberapa pesawat. Trinity F90 Plus, Tron versi 1, Tron F90 Plus, Trinity versi 1, karena memang di Trinity versi 1 masih ada yang terbang. Itu ada di PTPN, itu 1 unit, ada di klien kita yang di JSMU, itu sigap, itu yang security consultant, dia masih beroperasi. Lalu ada Trinity F9, F9 ini masih ada beroperasi di klien kita, makanya ini tidak akan dihapus. Nah, Trinity F90 lainlah yang sering banyak dipakai sekarang. Nah, Tron V1 ini tidak ada, tapi karena ada yang sedang terbang di belahan dunia lain.
Nah, Tron F90 Plus ini ada Hutama Karya dan Waskita yang masih terbang. Nah, jadi sekarang kita karena ini sudah discontinue ya semuanya ya, jadi tinggal Trinity F90 Plus untuk keluaran sekarang. Kameranya pilihannya ada Sony UMC, nih Sony UMC, dia 20 megapiksel. 20 megapiksel. Nanti dengan 20 megapiksel dengan ketinggian itu misalnya 100, nanti kita lihat ada GSD-nya berapa. Lalu di sini ada Sony UMC 20 mm. Ini untuk di beberapa negara dijual, tapi di Indonesia cukup Sony UMC yang 16 mm. Lalu ada Red Edge, ini sudah discontinue karena Mikasen sudah dibeli oleh Agigel. Jadi beberapa sensornya sudah didiskontinukan secara mendadak. Sekarang diganti Red Edge P dan Altum P. Memang kita pemesanan tahun ini aja kita butuh waktu 5 bulan karena memang kemarin ada pada waktu pembelian ada proses akuisisi perusahaan, jadi dicaplok dengan AG Eagle. Nah, kita menunggu. Nah, kemarin sempat di-deliver, hanya Quantum menolak karena ini kok tidak sesuai dengan speknya Quantum. Jadi AG Eagle merevisi kembali dan dia repabrikasi, kemudian langsung dikirimkan mungkin Januari atau Desember ini. Jadi udah lama tuh 5 bulan. Jadi belum ada Altum di Indonesia yang terbang di Indonesia yang menggunakan fixed wing. Dan mudah-mudahan Desember ini akan kita coba. Lalu Red Edge Dual, ini tuh biasanya untuk saya kurang paham untuk ini keilmuan. Tapi Red Edge Dual ini adalah Mikasen Red Edge sama Blue Edge. Jadi penggabungan merah sama biru. Biasanya ini untuk hidrografi pesisir pantai biasanya tuh. Kalau saya tahu dari kulit luarnya. Lalu nah ini yang baru-baru nih nanti nih, Red Edge P itu baru. Lalu double payload seperti ini, Red Edge MX nih yang seperti punya PTPN dan yang gabungan dengan Sony UMC. Ini sudah nggak ada lagi nanti. Sudah nggak ada, cuma ini masih dipertahankan di aplikasinya karena memang ini masih ada yang pakai. Ini adalah punya Indo Tambang Mega yang sekarang sedang di maintenance. Lalu ada milik PTPN 5. Oke. Nah, ini Altum. Nah, ini Altum yang lama yang nanti akan masuk ke Indonesia. Ini Teradrone kalau salah dengan IPB, itu Altum PT. Ya, ini Sony RX dan ini oblik kamera nanti akan masuk di Indonesia tahun depan, dan Cube untuk lidar. Nah, ini. Nah, sekarang untuk ini kita pilih aja dulu siapa Sony UMC apply. Nah, dengan Sony UMC kita melihat nih, kita add new element, draw new area. Oke, draw new area. Saya lihat tampilannya yang ini dulu aja. Oke, add new element, choose map, terrain. Jadi biar bisa tahu mana yang flat, mana yang ini terrain. Oh, ini ternyata flat, atau kita pakai world imagery aja deh, gak apa-apa. Kita buat, oke, kita anggap ini flat. Oke, kita klik, hanya klik saja. Klik. Ya, ini langsung Cubase mensimulasi. Lihat di sebelah kanan sini. Ini di sini pindahnya gimana? Oke, kita lihat begini. Ya. Quantum system default dari AI kita, dari setup kita, dari quantum system. Nah, ini, nah nanti
Kita akan lihat nih ada kuning, merah. Nah ini Mas Ali nanti akan menjelaskan di YouTube selanjutnya. Karena untuk yang hari ini, yang YouTube kali ini adalah untuk melihat kualitas GSD. Oke. Nah sekarang kita lihat indeksnya dengan kondisi tren seperti ini. Terbangnya seperti apa sih nih? Ini trend followingnya aktif nih. Di trend followingnya aktif. Ini didapatkan misalnya karena fotogrametri ketinggian 100. Itu dapatnya berapa nih? Karena di Indonesia ini kita masih punya aturan BAFA, harus ngurus BAFA untuk buka lock baterai. Kita bikin flatline biasanya di 57 atau 55. Baterainya tidak di lock. Jadi baterainya kalau misalnya kita bikin 58 menit, nanti biasanya tuh drone itu terbang di atas 60 menit. Kan? Nah, dengan kondisi tren yang seperti ini, ya ini, berarti kita geser gini supaya flat. Nah ini seperti ini, dengan ketinggian 100, maka kita dapat 150 hektar untuk mendapatkan 2,6 cm per pixel. Lalu kita lihat, kita matikan, kita lihat sekarang kita analisis GSD-nya, ya ini. Ini GSD-nya dia berarti berkisar di antara 1,5 sampai 4,1 cm per pixel. Ini menggunakan Sony UMC. Lalu Pak, bagaimana Pak kalau misalnya menggunakan Sony RX? Nah, dengan menggunakan kita ganti aja mission settingnya dengan Sony RX. Sony RX. Yep, apply. Dengan ketinggian 100. Nah ini malah lebih kecil lagi, jadi kita harus mengecilkan lagi karena Sony RX kan trigger speednya cepat ya, dapatnya lebih kecil areanya. Dengan kondisi tren atau saya pindah saja nih biar cari yang flat. Nah ini dia dapatnya misalnya cuma 100 hektar nih untuk terbang di 100, dapatnya 1,29 cm per pixel. Ini daerah yang hili nih, kita lihat MSL-nya. Nah, ini seperti ini. Ini saya bilang masih tergolong flat. Cuma memang miring, ya. Tapi tergolong flat. Nah, ini untuk 100. Ini, nah, tapi karena ini kan masih merah trigger speed. Jadi indeksnya itu ada di sini. Trigger speednya Sony RX itu, makanya banyak produk kemarin ada klien kita beli produk drone VTOL Cina yang mirip dengan Trinity, terus dirakit di teman-teman di Indonesia, lalu diintegrasikan dengan Sony RX. Lalu kemarin melapor ke kita, kok nggak bisa ya Sony RX itu kok nggak trigger, malah kok trigger tapi fotonya nggak nyambung. Nah, saya bilang akhirnya mereka pakai settingan Trinity, settingan kamera Sony RX di Trinity untuk men-setting kamera mereka. Nah, ini yang lemah. Nah, ini sudah di algoritma semuanya di pesawat Trinity. Nah, untuk ngakalin supaya ini di atas 1 seperti apa? Ya, karena ini terbangnya triggernya cepat, karena kita butuh headlight-nya saja, maka bisa dikurangi forwardnya. Jadi trigger kedepannya itu lebih lambat, ya kan? Nah ini paling cuma ya berarti frontnya, forwardnya itu dikurangin, misalnya sampai kita setup 1.3, dia harus 1,5. Dia harus Sony RX itu harus 1,5. Nah 1,4 detik. Ya ini. Jadi ini kan dapatnya 88 hektar untuk ini. Nah kalau untuk standar di pemerintah seperti apa? Standarnya kebanyakan standar sekarang 5 cm sih. 5 cm maka batasan altitude-nya seperti apa? Nanti bisa disetting di sini ada dua atau di sini. Oke, kita butuh 5 cm. Tinggal klik aja 5 play. Oke. Berarti terbangnya 387. Tapi kan kalau klien minta 5 ya jangan kasih 5. Kalau bisa karena ini klien ke klien kasih 5 karena nanti di processing. Kita lihat di sini. Ya. Nah ini hijau semua kan, berarti semuanya GSD-nya 5. Tapi nanti beda kalau misalnya saya geser nih ke sini ke misalnya yang
yang trennya beda. Yang tadi trennya beda. Misalnya ini. Atau saya nggak pakai trend following. Ini trend followingnya saya matikan. Saya above max area altitude. Nah, di sini ada perbedaan. Nah ini GSD-nya. Nanti ketika di sini maka ini nggak pakai trend following nih, terbangnya lurus aja nih. Ini bisa dilihat kan, bisa dilihat kita analisisnya. Nah seperti ini kan. Ya kan banyak kan yang sekarang tinggi gunung jadi nggak pakai trend following, dia percaya bahwa ini lebih GSD-nya lebih mantap daripada yang trend following. Nah sementara kita lihat maka di sini ini GSD-nya. Nah, jadi GSD-nya tuh yang foto hasilnya GSD sesuai dengan GSD 5 cm ini nggak ada. Gitu. Beda kalau misalnya kita menggunakan misalnya ini oke, trend following above max altitude. Nah, ini juga ada 5-nya, tapi 5-nya lebih banyak. 5 nih. 5 banyak nih. Atau kita pakai trend followingnya misalnya, kita mau yang benar-benar kualitas tinggi. Oke, finish elemen. Kualitas tinggi. Nah, ini antara 4 sama 6. 5-nya banyak. Nah, nanti di analisisnya di sini. Di sini. Ini hijau semua. Oke, nah ini semua. Nah, itulah cara analisis. Nah, kalau LiDAR gimana? Nah, kalau LiDAR tinggal diklik aja sini, ganti sininya mission settingnya, diganti cube. Nah, kalau cube dia bukan main GSD, dia main points per meter square, ya kan? Misalnya LiDAR kita speknya misalnya 140 maksimum altitude, bukan 140 itu terbangin 200 yang nggak dapat data lah, pasti bolong atau apa. Dan ini karena altitude-nya dia setting 100. Nah, maka didapatkan 94 points square meter. Nah, lihat di sini. Oke, finish elemen. Nah, ini kan GSD nggak ada karena kan dia bukan foto. Ya kan, dia di AGL ini, lalu lihat di MSL, trennya seperti ini. Nah, ini kuning nih, ini potensi nabrak nih, ya kan, ini potensi nabrak, dirubah. Nah, kalau LiDAR memang harus hati-hati. Jadi ini dengan ini tinggal digeser atau digeser lagi, jangan dipaksakan atau bablasin sekalian. Jadi kita lihat. Nah, ini untuk LiDAR itu terbangnya, ini kuning ini kalau bisa nggak ada sedikit pun. Nah, ini gimana Pak cara ininya? Ya ini baru otak-atik. Nah, inilah orang akuisisi kerjaannya di sini kalau di Trinity. Jadi orang processing juga bisa ngerjain nih. Ya kan, ini manual, leg direction-nya kita mainkan dengan lalu kita pelajari dulu, dia gimana nih kan. Oke. Nabrak nggak? Oke, nabrak sini. Oke, nabrak sini sampai hijau semua. Oke. Nah, di sini baru advance-nya dikeluarkan. Jadi kita lihat dari sini, ini matikan. Lalu kita lihat trennya seperti apa sih? Nah, trennya seperti ini. Berarti saya ngambil datanya berarti pakai koridor. Nah, ini bisa dikomunikasikan. Ini dimatikan. Ini jangan pakai area. Diganti sama add new element. Draw no koridor. Terus finish element. Ini areanya dihilangkan. Yes. Koridor. Terus draw no koridor lagi. Terus draw new koridor lagi. Karena ini kan scan kan? Terus draw new koridor lagi. Yang tadi menggunakan area itu merah semua. Nah, sekarang kita baru ini. Tadi dengan misi yang sama, dengan ini yang sama. Nah, perhatikan juga koridor itu kita harus mengikuti kontur. Makanya kita harus buka ini. Nah, ini koridor ini aman nggak nih? Ini kelihatan gitu. Nah, inilah untuk yang LiDAR. Nah, ini akan dilatih nanti. Semua pilot LiDAR di Quantum Trinity itu akan dilatih. Karena apa?
penerbangan rendah itu membahayakan karena nanti ada turbulence angin. Misalnya ya kita cek, nah ini hijau semua nih. Lalu kita simulasi dengan angin misalnya ini manual, ini kan calm. Coba kita ganti wind to strong. Ini dia berubah nanti line-nya. Dengan ini kan. Nah, ini kan nabrak. Tadi nggak ada nabrak, tapi ketika ada angin turbulence, maka dia akan menabrak bukit. Nah, ini banyak kesalahan dari ini nih. Kita 24 jam tuh support itu akan melihat bener nggak nih analisisnya. Nah kan nih hijau, oh ini ada kuningnya sedikit nih, kita rubah lagi mana nih koridor berapa nih yang ada kuningnya. Oke, kita sedikit, kita buka di sini. Nah inilah koridor seperti ini, dia ngikutin tren. Nah, beda sama yang lurus, yang lurus aja, kita klik kayak 3 ini sama dengan ini. Beda ini penerbangannya. Ini lebih akan mengikuti tren, yang ini tinggal lurus-lurus, jadi pastikan harus ngikutin tren. Nah ini nanti akan diajarin di pelatihan, baik simulasi calm strong segala macam. Nah ini yang Cubase. Nah untuk LiDAR, kalau RGB gampang, tadi tinggal bikin area, take off landing, selesai. Nah kalau LiDAR, ini tinggal add new element, lalu set take off landing, misalnya take off-nya di sini, add LiDAR calibration, kalau bisa di luar. Ini menurut Pak Sigit Rianto nih ya, kalibrasi jangan dilakukan di dalam misi, jadi harus di luar. Oke. Dan memang benar pada saat processing kemarin dibuktikan bahwa ini jadi ada tumpuk menumpuk. Nah, ini ada merah Pak di sini, ya tinggal tambahin pad aja, draw new pad, habis kalibrasi ke sini dulu, ya kan? Padnya dinaikkan ke atas, ini di direktornya dinaikkan ke atas. Setelah take off, transit, LiDAR calibration-nya, LiDAR calibnya di atas juga. Jadi kita belajar orang-orang processing bisa melakukan akuisisi data. Engineer sudah bisa nih. Ini, oke, dari take off sini, transit dulu ke sini, aman toh. Nanti yang ini kita bikin supaya sampai hijau. Ya kan, ini bisa tambahin pad lagi, draw new pad, sini. Selesai. Ya seperti itu. Jadi usahakan kuning ini hilang. Nah, di fitur quantum itu ada lagi, define safe return path. Nah ini adalah seperti J. Kalau sekarang itu coming home dari altitude terakhir ini membahayakan. Nah ini define safe return path. Define safe return path itu bisa shortest yang paling cepat maju atau backward. Kita klik di sini nomor 9 ini, kita bikin altitude tertinggi, baru finish elemen. Jadi drone-nya dari manapun dia pulang, dia akan tinggi dulu, baru dia akan pulang. Jadi lebih aman. Ya itu aja sekelumit dari saya. Kalau nanti yang detailnya segala macam itu baru nanti Mas Ali akan menerangkan flight planning, Cubase segala macam. Lalu mulai dari tahapan add new element, lalu big input KML. Nah itu kita akan bertahap karena kalau nanti ini kepanjangan nggak ada yang nonton nanti. Oke, jadi semoga penjelasan dan tutorial tadi dapat membantu teman-teman pengguna Trinity agar lebih memahami cara penggunaan dari Cubase Planning. Selain itu, untuk teman-teman yang calon pengguna Trinity juga agar bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan dari Cubase Planning itu sendiri. Terima kasih, see you di next vlogs.